Dalam perjalanan pulang, ia melihat beberapa anak kecil menjual bunga di pinggir jalan. Semakin lama ia memperhatikan, semakin terasa ada sesuatu yang aneh. Ternyata salah satu dari anak-anak itu adalah anaknya sendiri. Melihat hal itu, amarahnya langsung memuncak. Di tempat mereka tinggal, jika seorang anak harus mencari uang di jalan, masyarakat akan menganggap ayahnya gagal menjalankan tanggung jawab. Istrinya segera menghentikannya dan menjelaskan bahwa anak-anak itu menjual bunga untuk mengumpulkan uang, untuk membeli benih ikan yang ingin mereka pelihara di kolam. Namun sang ayah tetap kesal, membawa cangkul berniat merusak kolam tersebut. Tetapi ketika sampai di sana, ia justru terdiam. Kolam yang dulu kotor kini terlihat bersih dan jernih. Melihat banyaknya lumpur yang telah disingkirkan, ia baru menyadari betapa besar usaha anaknya demi mewujudkan impian memelihara ikan. Karena merasa bersalah, sang ayah berniat membuat sebuah pintu kayu untuk kolam tersebut. Namun ketika sedang mencari alat, ia terpeleset dan tertimpa beberapa peralatan berat. Untungnya para tetangga mendengar teriakannya dan segera datang menolong. Namun sejak kecelakaan itu, ia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Biaya pengobatan membuat keadaan keluarga yang sudah miskin semakin sulit. Putrinya datang mengganti perbannya. Dengan susah payah, sang ayah berjanji akan membelikan alat bantu dengar baru untuk putrinya sebelum ujian masuk sekolah. Namun putrinya mengatakan, "Aku sudah bisa mendengar, alat itu sebenarnya tidak rusak." Namun beberapa saat kemudian, sang ayah menyadari bahwa putrinya sebenarnya masih belum bisa mendengar. Ia hanya tidak ingin ayahnya sedih. Pada malam hari, sang ayah melihat tangan anak laki-lakinya dipenuhi kapalan dan bekas luka. Ternyata setiap hari anak itu menjual berbagai barang di jalan untuk membantu keluarga. Melihat hal itu, rasa bersalah semakin memenuhi hatinya. Beberapa hari kemudian, anak itu berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli benih ikan. Mereka pergi membeli satu ember berisi ikan kecil. Namun dalam perjalanan pulang, ember itu retak karena jalan yang berguncang. Saat mencoba menambah air di tepi sungai, sayangnya mereka terjatuh. Melihat ikan-ikan menggeliat di tanah, mereka akhirnya memutuskan melepaskannya ke sungai. Hanya satu ikan besar yang mereka bawa pulang. Sesampainya di rumah, anak-anak berlari ke kolam dan melepaskan ikan besar itu ke dalam air. Walaupun impian untuk menjadi kaya hancur, selama harapan masih ada, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Suatu siang, sang ayah terbangun karena suara ribut di dalam rumah. Seekor burung pipit masuk dan terjebak di dalam. Dengan susah payah, ia berjalan ke pintu, membukanya, dan membiarkan burung itu terbang bebas. Namun saat akan kembali ke dalam rumah, kepala pengelola peternakan datang membawa kabar baik. Pada akhirnya, sang ayah kembali bekerja di peternakan burung unta dan hidup bersama keluarganya seperti biasa. Namun kali ini, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa tulus keluarga saling menjaga. Kehidupan mereka memang sederhana, tetapi hati mereka jauh lebih kaya daripada sebelumnya.